Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya, sahabat. Sekarang udah sehat atau Pak? Alhamdulillah, Pak. Kemarin sakit apa? Belum. Sehat, Bro. Oh. Oke, kita absen ya. Sebelum absen kita doa dulu ya. Silakan Mas Ubi bimbing doa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Ubi sudah memimpin doa. Sekarang kita absen ya. Aldan? Oke. Freddy? Yogi? Eka? Masuk? Eka kemarin sakit ya? Oke. Akmal? Masih mules? Akmal? Masih? Jangan makan pedes ya. Fikri? Jaki? Pak Hari? Sofan ada ya? Egi ada? Alhamdulillah hari ini berangkat semua. Mungkin kemarin lagi musim sakit dari berangkat ya. Oke, seperti Bapak yang bilang kemarin, kita sekarang lanjutkan materi yang kemarin, elektronika sederhana ya. Oke, kita lanjutkan. Langsung ya. Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat mengantar arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahkan pokok untuk pembuatan dioda adalah germanium atau Ge dan silikon. Dioda sebagai salah satu komponen aktif sangat populer digunakan dalam rangkaian elektronika, ya. Karena bentuknya sederhana dan penggunaannya sangat luas. Waktu itu lanjutan kemarin, ya. Ini nanti kan ada diskusi. Ini kelompoknya ada bagi dua. Satu Mas Freddy, kelompok dua Mas Arda, ya. Oke. Yang pertama adalah dioda kontak tipis, ya. Jadi lihat di samping Mas Fikri. Itu adalah simbol dioda kontak titik ya. Oke. Yang C apa Mas Fikri? Dioda apa? Dioda Zener ya. Terus yang bawahnya Mas Oma? Dioda pemancar cahaya atau LED. Oke, LED ya. Oke. Nah ini adalah cara menyambungkannya. Dua sambungan tutup, dua sambungan tutup, ya. Terus ini adalah gambar simbol dari bentuk transistor bipolar. Nah ini SCR, silikon control receiver, ya. Kristal disebut juga dengan SCR, silikon control receiver, dan banyak digunakan sebagai saklar elektronik, ya. Nah ini kita bisa lihat gambarnya. Transistor, ya. MOSFET memiliki drain dan gate. Namun perbedaannya gate terisolasi oleh suatu bahan oksida. Gate sendiri terbuat dari bahan metal seperti aluminium. Tahu aluminium ya? Tahu. Oleh karena itu transistor ini dinamakan metal oksid. Karena gate yang terisolasi sering jenis transistor ini disebut juga InFET, yaitu Insulet Gate FET. Ada dua jenis MOSFET. Yang pertama adalah depletion mode dan yang kedua jenis assessment mode ya. Nah, kita lanjut nonton video yang kemarin. Perhatikan ya. Selanjutnya adalah resistor. Terdapat tiga jenis resistor, yaitu yang pertama resistor yang tanaman arus listriknya nilainya tetap, dan yang kedua potensiometer yang tanaman nilainya resistensinya dapat diatur, yang memiliki tiga kaki,
dan variabel resistor. Tekanan yang nilai resistensinya dapat diatur, tapi memiliki kaki. Untuk resistor tidak terdapat kutub positif maupun negatif, yang artinya dibolak-balik tetap sama. Untuk simbol-simbolnya seperti gambar di sini, berbeda dengan potensial maupun variabel resistor, yaitu perbedaannya sangat signifikan. Yaitu jika variabel resistor tetap garis panah, yang menandakan dia adalah variabel resistor, sedangkan potensial tidak menggunakan tanda panah, tetapi digantikan dengan kaki ketiga. Selanjutnya sangkar dan relay. Tetap banyak sekali sangkar dan relay yang terdapat pada rangkaian elektronika. Contoh yang pertama adalah switch PSPSP, di mana sangkar yang akan putus dalam kondisi open. Dan yang kedua adalah switch SPDD, sangkar yang memiliki dua terminal. Dan terdapat juga push button normal open, sangkar yang mana akan berubah saat ditekan. Jadi normalnya belum berubah apa-apa. Selanjutnya push button NC atau normal close, sangkar yang mana akan terputus saat ditekan. Jadi sebelum ditekan sudah berhubung, lalu saat ditekan akan terputus. Selanjutnya ada DP switch, sangkar yang memiliki banyak terminal. Di sini selanjutnya relay SPST, yaitu koneksi terbuka dan tertutupnya digerakkan secara elektromagnetik menggunakan kumparan biasanya. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya relay SPDT, koneksi terbuka dan tertutup yang digerakkan secara elektromagnetik, khususnya kurang lebih sama, tetapi penggunaannya yang berbeda biasanya. Selanjutnya ada jumper. Jumper biasanya digunakan untuk penyambungan jalur pada elektronika. Selanjutnya ada solder bridge, yaitu koneksi yang disambungkan dengan solder. Selanjutnya ada sambungan. Terdapat tiga jenis sambungan, yaitu yang pertama adalah kabel. Kabel digunakan sebagai kabel penghubung pada rangkaian elektronika. Yang kedua adalah koneksi kabel. Seperti yang di sini, jika terdapat titik, berarti kabel itu terhubung. Selanjutnya, kabel yang tidak terkoneksi atau yang terputus. Biasanya tidak terdapat titik di tengahnya atau dibuat melintasi kabel yang bukan sambungannya. Selanjutnya adalah transistor. Terdapat banyak sekali jenis-jenis transistor yang terdapat pada rangkaian elektronika. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh transistor yang biasa terdapat pada rangkaian elektronika, yaitu transistor NPN dan PNP. Untuk perbedaannya, transistor NPN yaitu berfungsi untuk mengalirkan arus dari EC ketika basis diberi positif. Jadi ketika basis diberi positif, arus yang mana dari E akan menuju ke C. Berbeda dengan PNP, arus akan mulai dari CE ketika basis diberi arus negatif. Jadi ketika basis diberi negatif, arus positif dari C akan menuju ke E. Yang artinya jika PNP akan aktif jika di basis diberi tekanan positif, dan PNP akan aktif jika basis diberi tekanan negatif. Untuk kaki-kaki ya bisa dilihat seperti gambar di sini.
Selanjutnya adalah simbol-simbol elektronika lainnya. Di sini terdapat motor yang berfungsi sebagai penggerak, trafo yang berfungsi sebagai penurun atau penaik tekanan listrik. Selanjutnya tabel listrik yang berbunyi saat dialiri listrik. Selanjutnya buzzer yang menghasilkan suara saat dialiri listrik. Selanjutnya fuse yang berfungsi sebagai pengaman yang terputus saat melebihi kapasitas arus. Terdapat dua simbol fuse, yaitu terdapat pada di sini. Selanjutnya ada push 1 yang berfungsi sebagai jalur data atau address. Terdapat dua jenis juga, seperti ini. Selanjutnya ada optocoupler yang berfungsi sebagai isolasi antar dua rangkaian yang berbeda yang dihubungkan cahaya. Selanjutnya ada speaker, simbolnya seperti speaker yang berfungsi sebagai pengumpas sinyal listrik menjadi suara. Selanjutnya ada mikrofon yang berfungsi sebagai pengumpas sinyal suara menjadi arus listrik. Selanjutnya ada op amp yang berfungsi sebagai penguat sinyal, simbolnya seperti di sini. Dan selanjutnya adalah di AC atau digital untuk analog yang berfungsi sebagai pengumpas sinyal digital menjadi analog. Bentuknya seperti di sini. Selanjutnya ada ADC yang disebut juga analog to digital yang berfungsi sebagai pengumpas sinyal analog dan di data digital. Simbolnya terbalik seperti digital to analog. Selanjutnya yang terakhir adalah osilator yang berfungsi sebagai penghasil pulsa atau gelombang. Sekian informasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya di sini elektronik itu erat kaitannya dengan listrik. Jadi kita bakalan mengacu kepada listrik. Apapun peta biasanya sudah dituliskan angkanya, misalkan ada 150 kilo ohm dan lain sebagainya. Dan kemudian jenis yang kedua itu adalah yang berkilang warna. Nah, di sana diwakili oleh kilang warna. Nah, kalau simbol dalam rangkaian itu ada yang seperti di atas atau yang seperti muka bawah. Ya, jadi bisa menggunakan model jenis dua simbol tersebut. Nah, yang kedua itu ada variabel resistor ataupun kita sebut potensiometer. Itu nilainya bisa kita rubah, bisa diputar. Ya, nilai amatannya itu bakal berubah. Nah, simbolnya sama seperti yang pertama, cuma dikasih tanda panah menghadap ke atas. Nah, yang ketiga itu adalah variabel resistor atau LR. Itu resistor yang berpengaruh terhadap cahaya tadi. Jadi simbolnya itu panah 2 ke bawah. Nah, berikutnya adalah resistor tadi ada yang NTC sama BTC ya, untuk mengukur nilai yang berubah berdasarkan suhu. Ya, simbolnya itu ada sama seperti sebelumnya, cuma ada garis yang membengkok, kemudian ada nilai positif, ada nilai negatif tergantung dari jenis resistornya. Nah, jadi ada model 42 jenis dari komponen resistor. Nah, komponen berikutnya itu adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator. Itu adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian kanan sebagai perantara arus pada receiver dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satu nilai untuk kapasitor adalah current. Nah, dia juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah kapasitor yang nilainya tetap, dia tidak berpolaritas, artinya tidak ada nilai positif negatif.
Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap ini terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mica, kapasitor blister, kapasitor keramik. Kemudian yang kedua ada kapasitor yang nilainya tetap tapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator atau yang disebut juga sebagai elko, dan kapasitor tantalum. Dan jenis yang ketiga adalah kapasitor yang nilainya dapat diatur sama seperti potensio tadi. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor ataupun kapasitor variabel. Nah ini dia kalau kita lihat beserta gambarnya. Jadi kapasitor biasa yang tanpa polaritas itu simbolnya ada garis 2. Kemudian ada yang elektrolit, elko tadi, itu simbolnya ada memanjang bengkok menandakan positif negatif. Kemudian ada variabel itu ditanda dengan tanda panah ke atas untuk simbolnya. Nah berikutnya ada lagi namanya induktor. Jadi induktor ini juga disebut dengan coil atau coil. Karena dibalik adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel ataupun penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti panel untuk pesawat radio. Satuan indukansi atau induktor ini adalah Henry. Jadi kalau ada namanya Henry, berarti dia merupakan satuan dari induktor. Nah jenisnya ada dua, ada yang nilainya tetap, kemudian ada yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan variabel coil ataupun coil variabel. Nah ini kalau kita lihat bentuknya, kalau kita biasa disebut di dalam pembelajaran dulu ada lilitan. Jadi induktor itu lilitan. Nah kemudian komponen berikutnya itu adalah dioda. Dioda itu adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghantar arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu ada anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi dioda, nah ini ada beberapa macam fungsi dari dioda. Jadi yang pertama itu adalah dioda biasa atau sebagai dioda penyiaran yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyiaran arus bolak-balik dari AC ke DC. Jadi salah satunya fungsinya merubah arus AC ke DC. Ada lagi namanya dioda Zener yang berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Jadi tekanan ini biasa juga disebut sebagai tekanan Zener. Ada lagi LED, light emitting diode atau LED, atau dioda emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Ada lagi dioda foto atau fotodioda, yaitu dioda yang dekat dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Ada lagi namanya dioda supply atau SCR atau silicon control rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Jadi transistor itu merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memberikan peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch pemutus dan penghubung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyiaran dan lain sebagainya. Transistor ini terdiri dari 3 terminal atau 3 kaki, yaitu ada kaki basis, ada kaki emitor sama kaki kolektor. Jadi berdasarkan strukturnya, transistor ini terdiri dari 2 tipe, yaitu ada PNP dan NPN. Kemudian ada lagi yang namanya UJT, ada FET dan MOSFET. Itu juga merupakan keluarga dari transistor. Nah kalau kita lihat contoh transistor itu seperti ini, dan simbolnya berdasarkan dari NPN ataupun PNP. Nah berikutnya ada IC, integrated circuit. Jadi IC ini adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan resistor dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Jadi dia komponen-komponen yang tadi yang digabung dipaketkan menjadi bentuk paket kemasan kecil. Bentuk IC itu bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki.
Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol hingga media penyimpanan pada dua kemasan yang kecil. Nah, kalau kita lihat ini contohnya. Nah, berikutnya itu ada switch ataupun saklar. Inilah yang mendasari bahasa dari bahasa mesin, nilai 0 dan 1 ataupun on off. Jadi saklar adalah komponen yang digunakan untuk membuka dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on off dalam peralatan elektronika. Ya, jadi simbolnya itu adalah tor. Nah, tor untuk NPN, kemudian apa itu aktif komponen, pasif komponen. Yang kedua menentukan nilai gelang warna dari resistor. Yang ketiga apa perbedaan dari NPN dan PNP pada transistor. Oke, videonya sudah kita lihat. Kita praktek ya. Silakan nanti pakainya ya, Om. Ini dicek semua ya, Mas Jaki sama Mas Jogi, silakan dicek. Silakan Sul. Pakainya sini ya. Tuh, dicek ya. Yuk, sambil duduk nggak apa-apa. Yuk, berprakteknya sambil ditulis hasilnya apa, baik apa sudah gimana gitu. Nggak apa-apa, silakan. Gimana yuk? Kamu yang nulis Cak? Nih. Ini pakai. Yuk, gimana hasilnya? Kamu megangin coba. Coba pegangin. Gimana? Nah, berarti masih bagus ya. Coba yang satunya. Ya, baik. Cool. Terus, lanjut yang bawahnya. Sistem ini yuk. Coba sini. Tulis. Coba cek. Ya, baik coba. Nah. Coba di depan. Terus ya Greg, kamu pegang dan sip. Nah, terus Greg, betul, lepas tuh. Yang ini coba, yang kuning sama yang kuning. Tulis. Terus? Nah. Terus yang ini. Yang ini 0 tulis. Oke.
Sudah cukup prakteknya ya? Oke. Sudah ditulis hasilnya? Sudah ya? Oke. Nah ini ada bedah diskusi. Silakan. Kelompoknya Mas Agan dikondisikan. Sebutkan dua komponen elektronika yang termasuk komponen aktif ya. Oke. Terus kelompoknya Freddy. Jelaskan perbedaan komponen pasif dan komponen aktif. Paham ya? Sebutkan dong. Silakan diskusi ya, Mas Zaki, diskusi Mas Zaki. Ya Mas Rudi, diskusi. Ayo diskusi yuk. Mas Yogi silakan diskusi. Yuk, Ki, diskusi Ki. Hasilnya langsung dipraktekkan. Sebutkan dua komponen elektronika yang termasuk dalam komponen aktif tadi. Sudah ya. Terus yang kedua, jelaskan perbedaan pasif sama yang aktif. Silakan Mas Ardan. Searching ya, silakan searching ya. Searching mantap. Oke, sambil diskusi sambil mendengarkan ya. Silakan. Nanti yang maju Taufan sama Mas Yogi ya. Nanti Yogi sama Eca ya. Oh, Akmal sama Eca. Silakan berdiskusi. Ketemu yuk. Udah? Ditambahin ya. Biar banyak. Sudah? Alhamdulillah. Silakan Mas Sofan sama Mas Ubi. Silakan. Betul. Nomor dua, sebutkan dua komponen elektronik. Sebutkan dua komponen elektronik yang masuk komponen aktif. Oke, silakan Mas Subi. Sebutkan dua komponen elektronik yang masuk komponen aktif. Silakan. Yang pertama adalah transistor. Transistor. Transistor terdiri dari dua jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor unipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua persambungan kutub. Transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan.
Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat mengantar arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah germanium atau G dan silikon atau silisium atau Si. Sudah? Kelompok satu mau kasih masukan? Cukup? Oke, tepuk tangan. Silakan dulu. Silakan kelompok 2, Mas Akmal sama Mbak Eca. Sini ya, Kak. Ayo diperhatikan kelompok 1. Tri, semangat Tri. Jelaskan perbedaan komponen pasif dan komponen aktif elektronika. Silakan dibaca Mas. Perbedaan komponen pasif dan aktif adalah pada komponen pasif tidak mengubah bentuk gelombang sinyal AC yang diberikan kepadanya, sedangkan komponen aktif dapat mengarahkan, menguatkan dan mengubah bentuk gelombang sinyal AC yang diberikan kepadanya. Oke, kelompok 1 mau kasih masukan? Ya. Cukup? Tahan. Masuk nih. Sekarang kita saatnya kuis, oke? Silakan diperhatikan sambil mengerjakan, ya, jangan ya. Oke, silakan masuk. Oke, Mas Ubi sudah selesai ya. Dapat nilai 10. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Ubi. Sekarang gimana? Oke. Nomor 2-nya Mas Saupan. Tepuk tangan buat Mas Saupan. Dan nomor 3-nya Mas Yogi. Tepuk tangan buat Mas Yogi. Nilainya masih 9, sudah cukup, sudah memenuhi KKM ya. Oke. Kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Kita sambil menyimpulkan, tadi kan kita sudah diskusi, sudah nonton video, sudah praktek, ya Mas Fitri. Nah, kita menyimpulkan bahwa transistor terdiri dari 2 jenis, yaitu bipolar sama yang unipolar. Ya, Mas Fitri bisa dibaca transistor. Transistor adalah terdiri dari 2 jenis, yaitu bipolar dan unipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki 2 persamaan bentuk. Transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki 1 buah persambungan. Untuk transistor biasanya dari 3 buah kaki yang masing-masing diberi nama emitor, basis, dan kolektor. Sudah? Oke, kira-kira seperti itu. Transistor biasanya terdiri dari 3 kaki yang masing-masing diberi nama emitor, basis, sama kolektor. Seperti itu, ya. Nanti pengayaannya dikerjakan di modul, ya. Sebagai kalian tahapan sudah mengerjakan kuis, nanti kita tahapannya masuk ke pengayaan. Nanti nilainya bisa buat lanjutannya ya.
pertemuan besok kita masuk ke materi sistem baterai, ya. Nanti materi yang Bapak share dibaca dulu di rumah, nanti bisa kalian belajar dulu di rumah. Oke? Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Sebelum kita cukupkan, ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, ayo semangat. SMK? Bisa. Oke. Sebelum berdoa, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Mas Sofan berdoa. Siap, Bro. Doa mulai. Selesai. Oke. Cukup. Pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.